Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Kita meyakini jikalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kepada Tuhan. Saya mengundang siap kita bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Mari kita tidak henti-hentinya meninggikan Dia. Mari kita tidak henti-hentinya memuji akan kebesaran Allah kita itu. Karena Dia sungguh hebat bagi setiap kita. Mari kita akan bersama pujikan pujian besar setia. Dengan segenap hati kita bawa pujian kita di hadapan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besar besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena besar anugerah Tuhan dan besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Namun satu hal,
kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, di mana Dia rela berkorban bagi setiap kita, sehingga dosa kita diampuni, rahmat-Nya dicurahkan bagi setiap kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, dengan segenap hati katakan, dosa diampuni. Dosa diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan melimpah. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepada, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sekali lagi besar setiamu, besar setiamu kepada. Dengarkanlah nats yang akan melandasi ibadah kita pada pagi hari ini, yang berbunyi demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, kita baru saja memperingati hari Paskah, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Kasih yang terindah dari hati yang mulia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Darahnya tercurah, nyawanya diberikan bagi setiap kita. Dan itu adalah karya terbesar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita mau mengingat kembali akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian, karya terbesar dalam hidupku. Mari kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. sekali lagi katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah,
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar di dalam hidupku ya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu ya Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar siapakah diri kami di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami sadar kami banyak melakukan dosa. Kami sadar ya Tuhan, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu di dalam perkataan kami ya Tuhan, di dalam pikiran kami, dan juga di dalam tingkah laku kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada setiap kami boleh datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga yakin dan percaya ya Tuhan, sebagaimana pengorbanan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi setiap kami. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Tubuh-Mu Engkau berikan bagi setiap kami. Karena kasih-Mu
bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh terus belajar untuk semakin hari, semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah kasih-Mu. Terpujilah anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Terambil di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan, mari kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan melandasi kehidupan kita selama sepekan yang akan kita lewati. Terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9, berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Allah kita bukanlah kasih yang hanya diucapkan di mulut bibir saja, tetapi kasih Allah kita adalah kasih yang dibuktikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baru saja kita membaca bagian firman Tuhan yang mengatakan, biarlah kasih itu bukanlah kasih yang pura-pura. Kita bersyukur Allah kita memberikan teladan bagi setiap kita, bahwa kasih-Nya itu dibuktikan dan kasih-Nya itu dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Biarlah setiap hati kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi siapa. Dan biarlah kita mau menyembah kepada Dia, karena Dia sudah memberikan bagi setiap kita yang terbaik dan kehidupan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan penuh dengan ucapan syukur di dalam hati kami kepada Tuhan. Dan kami mau menyembah Tuhan, mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. 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 Sekali lagi katakan, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan perlahan-lahan, dengan penuh keyakinan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama memasuki pelayanan doa syafaat. Saya akan memimpin dan silakan Bapak Ibu Saudara mengaminkan di dalam hati masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah ya Tuhan, apa yang kami alami saat ini, baik itu secara dunia maupun juga bangsa Indonesia secara khususnya, dan kota Jember, tempat kami berdiam dan kami beraktivitas ya Tuhan. Di mana ya Tuhan, saat ini wabah corona sedang melanda di dunia, dan secara khusus ya Tuhan juga telah mencapai di kota Jember ini. Tuhan, mari kami datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan belas kasihan. Tuhan sendiri akan lalukan ya Tuhan akan wabah ini, sehingga wabah ini boleh segera usai, dan juga ya Tuhan kami akhirnya boleh kembali beraktivitas dengan normal. Saat ini ya Tuhan kami teringat bagi para medis, di mana mereka ya Tuhan berada di baris terdepan untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudara kami. Tuhan, mari Engkau sediakan melindungi setiap mereka. Kami saat ini teringat ya Tuhan bagi para pasien yang menderita akan virus ini ya Tuhan. Mari Tuhan juga akan berikan belas kasihan, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Berikan kepulihan kepada setiap mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Tuhan pakai ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga kami teringat bagi pemerintah. Tuhan berikan hikmat, baik itu dari pusat, secara khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, dan juga Wakil Presiden Pak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, untuk mereka boleh memimpin dan juga mereka boleh memikirkan langkah-langkah yang terbaik ya Tuhan di tengah pandemi corona yang terjadi. Dan juga ya Tuhan sampai pada level terendah ya Tuhan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan mengatasi masalah dengan baik.
Kami berdoa juga bagi setiap kami sebagai masyarakat ya Tuhan. Biarlah kami boleh dengan patuh ya Tuhan, boleh dengan mentaati sungguh-sungguh ya Tuhan, dan juga menyadari akan bahayanya virus ini ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga teringat bagi beberapa rekan kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudari Kiki, kami berdoa untuk Ibu Lili Agustin, Ibu Si Iming, Ibu Florencia Hartono, Ibu Tan Mesiang, dan juga Bapak Sandi Basirang yang dalam masa pemulihan. Mari ya Tuhan, Tuhan akan lawas ya mereka. Tuhan juga berikan kesembuhan pada setiap mereka. Mereka juga yang sudah lanjut usia ya Tuhan, di tengah kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, biarlah hati mereka, iman mereka tetap selalu memandang kepada Tuhan, dan mereka tetap selalu setia kepada Tuhan. Saat ini kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, usia yang Tuhan tambahkan bagi setiap mereka. Biarlah ya Tuhan, di usia yang ada, yang Tuhan sudah anugerahkan ini, mereka boleh semakin setia mengiring Tuhan. Mereka boleh semakin mantap untuk mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini seluruh doa kami ya Tuhan. Pada akhirnya kami juga teringat bagi gereja kami. Tuhan juga sertai di tengah ya Tuhan, masalah-masalah yang terjadi. Di tengah ya Tuhan juga program-program yang sudah dicanangkan, Tuhan memberkati untuk ini semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah kita mau seperti bejana yang selalu dibentuk, dipersiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita datang kepada Dia, kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan, ya Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidup. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau disempurnakan selalu di dalam kehidupan kita, semakin serupa dengan Kristus. Bagaikan bejana, silakan yang putri saja menyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui. Jadikanku alat dalam rumah, silakan yang putra. Jadikanku alat
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Aku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama. memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya penginjil Fris Herianto saya persilahkan. Selamat pagi jemaat sekalian, saya bersyukur pagi hari ini boleh menyapa jemaat sekalian melalui tayangan video daring yang diunggah di YouTube. Meskipun kita terpisah oleh waktu, oleh jarak, tetapi hal ini tidak membuat kita tidak bisa berbakti, beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini saya mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya berharap meskipun kita berada di tengah wabah global, WHO menyatakan bahwa dunia hari ini dalam kondisi darurat, genting. Kita disarankan untuk di rumah aja, tetapi tidak menutup semangat kita untuk beribadah. Karena poin ibadah dimanapun kita berada dan hati kita memautkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di situ Kristus ada. Oleh sebab itu meskipun dengan segala keterbatasan, kita tidak terbiasa beribadah dengan pola hari ini, tetapi bukan berarti Allah tidak hadir dalam rumah ibu bapak ibu sekalian. Allah hadir di sana. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan hal itu. Saya bersyukur bisa menyapa sekali lagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, saya mengajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau baik buat kami. Pada pagi hari ini kami diizinkan untuk beribadah meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi dengan kecanggihan teknologi hari ini menolong kami untuk bisa berjumpa melalui tayangan YouTube hari ini. Tuhan, kiranya melalui ibadah ini Tuhan hadir, Tuhan menjawab kebutuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Secara khusus hari ini kami di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit karena wabah corona yang menghantui dunia. Tuhan tolong kami, firman-Mu yang hidup akan menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami yang terbatas, menyerahkan diri kepada Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita untuk mengambil Alkitab kita masing-masing. Pastikan Alkitab yang kita buka benar-benar Alkitab. Meskipun kita menggunakan Alkitab elektronik, jangan sampai hal-hal yang lain mengganggu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 36. Jika Bapak Ibu sekalian sudah membuka dan menemukan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tajuk atau judul di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun.
Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini firman Tuhan kita masih berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah. Tema pada pagi hari ini berjudul Last Day of Jesus, hari terakhir Yesus. Ada apa dengan hari terakhir Yesus? Tepatnya pada hari Kamis ada sesuatu yang menarik yang Alkitab rekam, yang Alkitab catat. Dan pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada ibu bapak sekalian apa yang terjadi pada waktu itu. Mari kita melihat Alkitab kita. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan satu hari sebelum ia wafat. Di dalam Injil dicatat bahwa Yesus memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah di Yerusalem. Dengan tegas ia memerintahkan muridnya, "Segeralah, masuklah ke Yerusalem, persiapkan perjamuan Paskah." Lebih lanjut, setelah ia menghabiskan makan malam, tentunya ini makan malam yang istimewa, makan malam Paskah yang istimewa. Alkitab mencatat Yesus melanjutkan perjalanan menuju Bukit Zaitun, tepatnya dia menuju ke Taman Getsemani untuk berdoa. Injil mencatat di sana ia merasa sedih dan gentar dan takut. Lebih lanjut ketika ia berada di Getsemani, Alkitab mencatat ia membawa 3 orang muridnya. 3 orang murid yang terbiasa dibawa kemana-kemana. Yang kedua, ibu bapak sekalian, Alkitab mencatat bahwa keringatnya berubah seolah-olah seperti titik-titik darah. Ibu bapak, dalam dunia kedokteran, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Ketika seseorang dalam kondisi sangat tertekan, di dalam dunia kedokteran hal tersebut disebut dengan istilah hematidrosis. Kondisi di mana seseorang mengeluarkan cairan atau keringat darah dari kulitnya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar dalam kondisi ketakutan. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus takut? Lebih lanjut ibu bapak, dalam catatan Alkitab di Taman Getsemani, malaikat datang kepadanya untuk memberikan kekuatan. Jadi ada 3 hal yang menarik yang dicatat. Ia membawa muridnya untuk bersama-sama dengan dia berdoa. Lalu Alkitab mencatat keringatnya berubah menjadi seperti darah. Dalam dunia medis hari ini, sekali lagi dikatakan bahwa ia dalam tekanan yang berat. Bahkan Alkitab mencatat, tadi kita baca, malaikat datang untuk memberikan support, memberikan dukungan. Sampai di sini pertanyaannya adalah, apa yang membuat Yesus menjadi takut? Apa yang membuat Yesus takut sehebat itu? Apakah ia telah melakukan dosa? Jawabnya tidak. Yesus adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Ia tidak mungkin melakukan
dosa. Lalu jika demikian, apa yang membuat Yesus menjadi takut? Rasa takut yang mendalam di Getsemani disebabkan karena ia harus minum cawan murka Allah. Saya katakan berdasarkan Alkitab, rasa takut Yesus yang muncul di taman Getsemani disebabkan karena ia harus minum cawan murka Allah. Atau dengan kata lain, ia akan menerima murka Allah. Dan hal itu membuat ia terpisah. Sekali lagi saya katakan, membuat ia terpisah dengan Allah. Lebih lanjut saya mengajak untuk kita berpikir, apa arti Yesus minum cawan murka? Apakah sekedar Yesus mengambil gelas dan minum? Tidak, Ibu Bapak. Alkitab mengatakan artinya adalah Tuhan Yesus harus disiksa mati menerima hukuman Allah. Yang seharusnya mati adalah manusia berdosa, bukan Kristus. Tetapi Yesus menggantikan. Yesus menebus manusia. Yang seharusnya mati adalah manusia, saya dan saudara, ibu bapak sekalian. Namun Yesus menggantikan posisi tersebut. Yesus menebus saya dan saudara-saudara sekalian dengan dirinya. Yesaya 53 ayat 4-7 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ibu bapak, untuk menebus manusia, maka harga tebusannya juga haruslah manusia. Saya ulangi, untuk menebus manusia, maka harga tebusannya juga haruslah manusia. Itu sebabnya Yesus yang adalah Allah, ia rela mengambil natur manusia yang begitu rentan, supaya ia bisa menggantikan saya dan ibu bapak sekalian. Harga yang dibayar oleh Yesus untuk mengambil natur sebagai manusia begitu mahal. Di dalam Filipi, Paulus mengatakan, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia rela menjadi manusia. Ibu bapak, sampai di sini saya mau katakan ketakutan Yesus itu bukan karena mati di kayu salib, bukan karena hanya dia disiksa, tetapi ia berhadapan dengan sebuah kondisi di mana ia harus terpisah dengan Allah. Saya ulang, tidak sekedar ketakutannya, tidak sekedar karena ia takut mati di kayu salib. Ia berhadapan dengan kondisi di mana ia harus terpisah, diasingkan, merasa sendiri dari Allah. Di kayu salib, relasi antara Allah dan Yesus sangat menunjukkan antara Allah yang adalah Allah yang agung, Hakim yang agung, dan Yesus yang adalah manusia yang sebagai terdakwa yang harus dijatuhi hukuman. Saya ulangi, gambaran di kayu salib menunjukkan bahwa Allah berperan sebagai hakim yang agung dan Kristus adalah sebagai manusia yang patut untuk dihukum. Ia adalah terdakwa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus tidak memanggil Bapaknya dengan Bapa. Pada saat detik-detik terakhir ia akan wafat, ia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak lazim dia menyebut Allah dengan sebutan Allah. Berulang kali dia selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Seolah-olah ada hubungan relasi yang intim antara Bapa dengan anak. Tapi kali itu ia sadar betul dia adalah korban tebusan, korban yang harus dimurkai oleh Allah.
Pada saat itulah ia merasakan untuk pertama kalinya terpisah dari Allah. Sebuah kondisi yang begitu ngeri. Jadi sampai di sini saya simpulkan apa yang membuat Yesus takut. Yesus takut karena di depan matanya dia berhadapan dengan penderitaan, kematian, dan lebih daripada itu, ia berhadapan dengan keterpisahan, kesendirian dari Allah, kerusakan relasi dengan Allah. Ibu bapak, Alkitab mencatat dengan jelas di tengah ketakutannya, ia mencoba memohon seolah-olah dia bernegosiasi. Ya Allah, kalau bisa aku tidak minum cawan murkamu, biar itu berlalu begitu saja. Di dalam Injil Matius, Yesus mengulang 3 kali. Itu sebuah tanda bahwa benar-benar Yesus dalam tekanan. Di tengah ketakutannya, sekali lagi saya mau katakan, ia memohon kepada Bapa agar cawan itu lalu. Pertanyaannya, apakah permintaan Kristus ini sesuatu yang bertentangan dengan Allah? Jadi sekali lagi, ibu bapak, untuk memahami Allah Tritunggal, kacamata iman menjadi sangat penting. Tanpa iman kepada Kristus Yesus, semuanya menjadi tidak akan memuaskan, dianggap tidak masuk akal. Lebih lanjut di dalam Alkitab dinyatakan Allah Tritunggal yang dimaksud adalah 3 pribadi. Setiap pribadi Allah adalah Allah sejati dan hanya ada satu Allah. Saya ulangi, Allah adalah 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setiap pribadi mereka berbeda dan mereka adalah Allah sejati. Dan yang ketiga, hanya ada satu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, dan tak ada satupun keberadaan mereka yang tercampur aduk. Jadi mereka adalah 3 pribadi yang tetap berbeda, meskipun mereka berelasi, meskipun mereka bersekutu, tetapi kepribadian mereka tidak tercampur aduk. Namun ketiganya mencerminkan sebuah persekutuan yang tak terpisahkan. Masing-masing disebut pribadi karena ketiganya berelasi, bersekutu, mereka akrab. Dengan demikian Allah tidak tinggal dalam kesendirian, Allah tidak tinggal dalam kesepian, namun dalam sebuah persekutuan yang harmoni. Hanya saja persekutuan ini tidak menghendaki keseragaman. Persekutuan ini menghendaki keberbedaan di antara 3 pribadi. Persekutuan ini mengizinkan yang lain untuk sungguh-sungguh menjadi yang lain dan mengundang masuk yang lain di dalam persekutuan tersebut. Inilah kehidupan Allah di dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa teologisnya terkenal sekali dengan sebutan Trinitas yang imanen. Jadi sampai di sini, ibu bapak sekalian, berdasarkan penjelasan di atas, maka sewaktu Yesus yang adalah Allah Anak berdoa kepada Bapanya atau Allah Bapa, pemandangan semacam ini adalah pemandangan yang wajar. Sebab itu merupakan bentuk persekutuan, relasi di antara mereka. Mereka adalah Allah yang berelasi, Allah yang bersekutu dan akrab. Lebih lanjut, kembali kepada konteks doa Yesus di Getsemani. Ketika ia berdoa kepada Allah Bapa agar cawan murka dapat berlalu darinya. Sekali lagi pertanyaan, apakah keinginan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Allah? Jawabnya adalah tidak. Keinginan untuk selalu dekat bersekutu dengan Sang Bapa adalah hakikat dari Allah, hakikat dari Allah Tritunggal. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa mereka terbiasa berelasi, bersekutu secara harmonis. Namun baik Sang Bapa dan Sang Anak, oleh karena dosa mereka harus mengalami kerusakan relasi. Anak dan Bapa harus terpisah.
Saya katakan dampak dosa bukan hanya dialami antara Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi juga berdampak pada Allah Roh Kudus. Lihatlah dampak dari dosa yang begitu mengerikan. Kristus terpisah dari Allah. Di dalam rencana Allah yang kekal, Sang Anak dengan rela bersedia datang ke dunia ini. Di dalam ketakutannya ia tetap menjalankan. Karena dalam doa di Getsemani, meskipun dia memohon 3 kali untuk cawan itu lalu, tetapi dia menutup, biarlah kehendak. Itu artinya ia akan melakukan seperti yang Allah Bapa inginkan. Semua itu bisa dilakukan oleh Kristus hanya karena satu, karena ia memiliki kasih yang luar biasa. Kasih dalam dirinya memampukan dia untuk melawan ketakutan. Tanpa kasih, tidak mungkin Kristus mampu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan menggantikan saya dan saudara sekalian. Refleksi dari perjuangan Yesus di Taman Getsemani. Ibu bapak hari ini banyak orang, mungkin di dalam rumah ibu bapak merasa kesepian, merasa terpisah. Meskipun mereka hidup di tengah hingar-bingar dunia, meskipun segala fasilitas tercukup, tapi berapa banyak di antara kita merasa terpisah, merasa sendiri, dan merasa tidak ada orang yang memahami kondisi saya hari ini. Yang kedua, hari-hari ini kita sedang berada di tengah pandemi corona yang menyebar di seluruh dunia. Data di Indonesia setiap hari menunjukkan angka orang yang terinfeksi corona semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Saya mau katakan hari ini bagi kalian yang mendengar pesan firman Tuhan, yang terkena infeksi corona dan merasa terisolasi sendiri, merasa kesepian. Bukan hanya bagi pasien corona, tetapi termasuk tenaga medis, tenaga keamanan Indonesia yang menjadi garda terdepan. Banyak kisah mengharukan tersebar di media sosial. Misalnya saja karena karena seseorang jabatannya sebagai seorang dokter, ia harus menolong pasien yang terkena corona. Akibatnya, ia tidak bisa lagi bersentuhan secara langsung dengan keluarga. Karena keluarga membatasi, jangan-jangan si ayah tersebut sudah terinfeksi corona. Oleh sebab itu dokter tersebut harus diisolasi, tenaga medis itu harus terpisah, hanya bisa mendengar melalui telepon atau video call. Sebuah kondisi yang kita tidak inginkan. Banyak kisah yang tidak terekam bisa jadi yang tidak termuat di media. Mungkin Anda hari ini melihat firman Tuhan berbicara dan Anda merasa kesepian, Anda merasa terpisah, terisolasi. Di momen Paskah ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Kristus pernah mencicipi kondisi yang serupa. Bahkan saya mau katakan kondisi yang dialami Kristus tidak akan pernah dialami oleh orang atau siapapun di muka bumi ini. Sekali lagi di momen Paskah firman Tuhan hendak mengingatkan bahwa Yesus Kristus pernah mencicipi kondisi terpisah, terisolasi dari Allah. Kondisi yang dialami Kristus benar-benar mengerikan. Hal itu artinya jika Anda berkata tidak ada yang pribadi yang mengerti saya hari ini, Anda salah. Jika Anda selalu berkata mengasihani diri bahwa di muka bumi ini ayah, istri, suami, anak, menantu tidak ada yang mengerti saya sendiri, Anda salah. Kristus pernah mencicipi kondisi yang jauh lebih mengerikan dari hari ini. Oleh sebab itu firman di momen Paskah ini mengajak setiap kita
untuk meresponi undangan Kristus untuk datang kepadanya, agar kita bisa menyampaikan segala keluh kesah, segala isi hati kita. Kristus tidak hanya mendengar, Kristus akan memberikan kelegaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau? Kristus mengundang. Kristus satu-satunya pribadi yang mau mendengar dan akan memberikan kelegaan. Momen Paskah ini, jangan keraskan hatimu. Ia mendengarkan, percayalah, Ia akan mendengarkan dan memberikan kelegaan. Someone cares and always will. The world forget you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. Your pain and all your loneliness. His watchful eyes know every path you've made. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles for you right here, right now. Someone cares and always will. The world forget you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. He knows your pain and all your loneliness. His watchful eyes know every path you've made. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles for you right here, right now. Free, He's more than able to make your life anew. Someone cares, Jesus cares for you. His love is tender to mend a broken heart. Cast down your worries and He will set you free. He's more than able.
Bapa di dalam surga, Engkau adalah satu-satunya pribadi yang mengerti kondisi setiap kami. Dalam momen Paskah, Hambamu berdoa, banyak orang yang merasa terpisah, terisolasi, merasa sendiri. Biarlah mereka boleh datang meresponi undangan dan kedatangan mereka menjadi momen di mana mereka bisa dilegakan. Beban mereka yang berat boleh diringankan oleh Kristus. Bapa, tolonglah mereka. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Yang kedua, kami terus mendorong jemaat sekalian untuk terus mendukung pelayanan gereja melalui persembahan, dan persembahan tersebut dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Dan yang ketiga, kami terus menghimbau jemaat sekalian untuk terus mematuhi himbauan pemerintah terkait COVID-19. Dan yang terakhir, mari kita terus saling menopang dalam doa, serta terus memohon anugerah dari Bapa Surgawi untuk keselamatan kita dan bangsa kita. Demikian himbauan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal dengan pujian doksologi. Kemudian nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto dan kita aminkan dengan Amin Song. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, dipersilakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.